kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Amarta, salah satu perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berperan penting dalam perkembangan keuangan digital di Indonesia. Presentasi ini akan menjelaskan mulai dari latar belakang, munculnya fintech di Indonesia, konsep dasar P2P lending, hingga bagaimana Amarta memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Fintech atau financial technology merupakan gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk memberikan solusi praktis, cepat, dan efisien. Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan, fintech menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia sangat signifikan. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan smartphone, internet, dan kebutuhan layanan keuangan yang mudah diakses tanpa harus datang ke bank. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Berdasarkan data OJK, sekitar 49% penduduk di Indonesia masih tergolong unbanked. Kondisi ini yang mendorong munculnya berbagai startup fintech, termasuk model bisnis peer-to-peer atau P2P lending yang menawarkan pinjaman dan pendanaan secara digital. Selanjutnya, P2P lending ini menjadi solusi bagi masyarakat kecil atau pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit untuk meminjam dana di bank. Sementara di sisi lain, P2P juga memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk menjadi pemberi pinjaman atau lender untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengertian dan konsep P2P lending. Peer-to-peer lending adalah sebuah sistem pinjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana lender atau penerima dana borrower secara langsung melalui platform digital. Tidak seperti bank konvensional yang berperan sebagai perantara utama pada sistem P2P, lender bisa langsung menyalurkan dana ke borrower yang membutuhkan. Selanjutnya, prosesnya dilakukan secara melalui aplikasi atau website di mana setiap pihak dapat memantau status peminjaman, suku bunga, dan performa pembayaran. Kelebihan dari sistem ini adalah proses yang cepat dan mudah, persyaratan lebih ringan dibandingkan pinjaman bank. Yang ketiga, transparansi data karena semua informasi tercatat secara digital. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Namun tentu saja sistem ini juga memiliki risiko, seperti kemungkinan gagal bayar dari peminjam. Oleh karena itu, setiap platform harus memiliki sistem seleksi dan manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, yang keempat ada regulasi dan perkembangan P2P lending di Indonesia. Untuk melindungi masyarakat, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan regulasi, yaitu POJK nomor 10 POJK 05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur aspek seperti yang pertama ada tata kelola perusahaan penyelenggara, perlindungan konsumen, batas maksimal pinjaman dan bunga, ketentuan modal minimum dan pengawasan operasional. Hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 100 platform P2P lending yang resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Salah satunya yang sangat menonjol karena dampak sosialnya adalah Amarta. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan Amarta. Amarta adalah perusahaan fintech dengan nama resmi PT Amarta Mikro Fintech, didirikan pada tahun 2010 oleh Andi Taufana Garuda Putra. Kantor pusatnya berlokasi di Jakarta dan saat ini telah memiliki ribuan mitra di seluruh Indonesia. Awalnya Amarta bukanlah platform digital, melainkan lembaga keuangan
keuangan mikro yang menyalurkan modal bagi usaha kecil di pedesaan. Namun sejak tahun 2016, Amarta bertransformasi menjadi platform P2P lending digital Indonesia yang menghubungkan pendana ladder dengan pelaku usaha mikro borrower. Website resminya adalah www.amarta.com, tempat di mana masyarakat bisa mendaftar untuk menjadi pendana atau peminjam. Dan di sini juga ada visi dan misi Amarta, yaitu visi Amarta adalah mewujudkan kesejahteraan merata melalui teknologi keuangan inklusif. Misi utamanya memberikan akses kepada UMKM dan masyarakat kecil yang sulit dijangkau bank, memberdayakan perempuan perusahaan mikro agar mandiri secara ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, menghadirkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketujuh ada modal bisnis dan cara kerja Amarta. Cara kerja Amarta cukup sederhana namun inovatif. Lender mendaftar di platform Amarta dan memilih proyek atau kelompok usaha mikro untuk didanai. Borrower adalah kelompok perempuan pengusaha mikro di desa-desa yang telah melalui proses seleksi dan verifikasi ketat oleh tim Amarta sendiri. Dana yang terkumpul disalurkan kepada kelompok tersebut untuk modal usaha. Pembayaran dilakukan secara mingguan atau bulanan melalui sistem tanggung renteng. Artinya, jika salah satu anggota mengalami kendala, anggota lain akan menanggung kewajiban bersama. Model ini terbukti efektif karena mengandalkan kepercayaan komunitas, disiplin kelompok, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya di sini ada yang ke-8, produk dan layanan utama Amarta. Amarta sendiri memiliki beberapa produk dan fitur utama, antara lain yaitu pendanaan mikro, yaitu pinjaman untuk perempuan pengusaha dengan nominal kecil hingga menengah, laporan transparan, lender dapat memantau status dana, tingkat pengembalian, dan riwayat pembayaran. Selanjutnya ada edukasi keuangan, yaitu memberikan pelatihan literasi keuangan bagi borrower. Amarta Score, yaitu sistem penilaian berbasis teknologi dan AI untuk melihat risiko calon peminjam. Selanjutnya yang ke-9 ada target pasar dan segmen pengguna. Target utama Amarta adalah yaitu perempuan pengusaha mikro di pedesaan, terutama yang belum memiliki akses ke bank, selanjutnya UMKM kecil yang membutuhkan modal kerja tambahan, selanjutnya investor individu dan institusi yang memperoleh imbalan hasil sambil berkontribusi pada pemberdayaan sosial. Selanjutnya model ini dikenal sebagai impact investing, yaitu investasi yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif sosial. Selanjutnya ada keamanan dan kepatuhan regulasi. Amarta telah terdapat dan diawasi oleh OJK sehingga legislatif dalam keamanan datanya terjamin. Selain itu, Amarta menggunakan sistem enkripsi dan keamanan data berlapis untuk melindungi identitas lender atau borrower. Setiap calon borrower juga menjalani proses survei lapangan dan analisis kelayakan usaha, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Selanjutnya ada keunggulan Amarta dibanding platform lain. Beberapa keunggulan utama Amarta antara lain yaitu
fokus pada pemberdayaan perempuan mikro di pedesaan, memiliki dampak sosial yang nyata dan terukur. Selanjutnya menawarkan return yang kompetitif bagi pendanaan. Selanjutnya menggunakan teknologi AI dalam analitik dan manajemen risiko. Dan yang terakhir membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan komunitas. Selanjutnya ada tantangan dan risiko yang dihadapi. Walaupun Amarta memiliki banyak keunggulan, Amarta juga menghadapi beberapa tantangan risiko gagal dari peminjaman, yaitu yang pertama ada keterbatasan literasi digital di daerah pedesaan. Kedua, ada persaingan ketat dengan platform P2P lainnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi keamanan bayar borrower. Selanjutnya dan yang terakhir, namun Amarta berupaya mengatasinya dengan edukasi rutin, pendampingan bisnis, dan inovasi teknologi. Selanjutnya yang ke-13 yaitu ada dampak sosial ekonomi Amarta, yaitu hingga saat ini Amarta telah menyalurkan pinjaman lebih dari 1 juta perempuan mikro di lebih 35.000 desa di Indonesia. Dampaknya yaitu meningkatnya pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja baru, selanjutnya mendorong pemerataan ekonomi nasional, membantu perempuan menjadi lebih mandiri dan percaya diri secara finansial. Selain itu, Amarta juga berkontribusi pencapaian Sustainable Development Goals yaitu SDGs, yaitu terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, dan yang ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari materi yang sudah tadi saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwasannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Amarta merupakan contoh nyata inovasi vintage yang mampu memadukan teknologi bisnis dan dampak sosial. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi yang inklusif, Amarta membantu menciptakan akses keuangan yang lebih merata di Indonesia. Di masa depan, Amarta diharapkan dapat terus memperluas jangkauan, meningkatkannya literasi keuangan masyarakat, dan menjadi bagi perusahaan fintech lainnya untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi untuk kalian yang ingin memulai investasi di pedesaan kecil, kalian bisa menggunakan platform digital Amarta ini, terutama untuk perempuan-perempuan di pedesaan. Ini juga dikhususkan untuk cowok, tapi lebih condong ke perempuan. Jadi kalian gak perlu takut lagi kalau mau meminjam uang di investasi. Amarta ini bisa jadi solusi utama buat kalian yang ingin meminjam tanpa harus takut
Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.